Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adit. Untuk hari ini, kita akan lanjutkan lagi praktikum modul 2, yaitu tentang proposisi majemuk. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langsung saja ke tutorialnya. Oke, seperti biasa, kita siapkan aplikasi dan dokumennya. Untuk modul 2, kita akan mencoba untuk mempraktekkan proposisi majemuk. Nah, silahkan persiapkan aplikasi Maple-nya. Lalu seperti biasa, untuk memulainya, kalian klik New Worksheet atau bisa juga pakai keyboard, Ctrl+N, lalu klik di sini. Tunggu sebentar sampai muncul jendela kerjanya seperti ini. Nah, kita ketikkan perintah kuncinya untuk mengetahui kode apa saja yang bisa digunakan. Kalian ketikkan with logic. Jangan sampai salah ketik ya. Lalu akhiri dengan titik koma dan enter. Nah, apabila sudah muncul kode-kodenya, berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita sudah siap untuk mempraktekkan apa saja perintah yang harus dilakukan di praktikum modul 2 ini. Nah, proposisi majemuk ini adalah gabungan dari proposisi tunggal atau atomik dengan menggunakan kata hubung logika. Nah, kata hubung itu contohnya dan, atau, maka, ya, dan sebagainya. Nah, ini tuh adalah kata-kata penghubung, ya. Jadi yang tampil di sini tuh adalah kode-kode untuk menerjemahkan kata hubung tadi. Nah, proposisi majemuk itu ada beberapa macam, ya, bentuk penghubungnya. Yang pertama ada konjungsi. Nah, secara singkatnya konjungsi itu dihubungkan dengan kata dan, ya. Nah, ini tabel kebenarannya, kalian bisa lihat di sini, ya. Jadi untuk tabel konjungsi itu seperti ini, ya, nilainya akan selalu tetap tergantung dari nilai kebenarannya. Kita akan coba praktekkan untuk contoh konjungsi. Seperti biasa, kalian bikin dulu variabelnya. Kita bisa ikuti sesuai yang di modul. P.2 sama dengan, ya, jadi untuk sama dengan di Maple, pakai titik 2 dulu, baru sama dengan, lalu ketikkan perintahnya, ketikkan kalimatnya, Boyolali berada di Jawa Tengah. Kita kasih kutip, lalu jangan lupa kasih titik koma, lalu enter. Tunggu sebentar. Nah, muncul, terus kita ketikkan key, ya, satu lagi. Pakai tanda kutip, jangan lupa. Boyolali termasuk kota metropolitan. Kasih kutip, lalu titik koma, enter. Ya. Nah, kalau sudah benar cara mengetiknya, cara menulis kodenya, maka tidak akan muncul error atau tanda merah. Jadi bisa berjalan seperti ini. Nah, lalu kita coba hubungkan dengan konjungsi. Ya, di sini berarti konjungsi itu kan dihubungkan dengan kata dan. Nah, berarti kalian ambil yang ini ya, and. Karena dan dalam bahasa Inggris itu adalah and. Berarti P, terus kalian ketikkan kuncinya. Nah, seperti ini, lalu key, titik koma, lalu enter. Nah, Boyolali berada di Jawa Tengah dan Boyolali termasuk kota metropolitan. Ya. Nah, ini adalah praktek untuk konjungsi. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke praktek yang kedua, yaitu disjungsi. Kita scroll ke bawah. Oke. Nah, disjungsi ini adalah proposisi majemuk yang menggunakan kata hubung atau, ya, atau. Nah, kalau tadi dan, sekarang atau. Nah, tabel kebenarannya bisa kalian lihat di modul. Nah, ini juga sama. Jadi untuk nilai kebenarannya akan tetap seperti ini ya. Kalau dua
bersamaan. Nah, kita akan coba praktekkan contohnya ya, seperti tadi. Berarti karena sudah ada P dan Q-nya, kita tinggal ketikkan saja kata penghubungnya, yaitu P. Nah, atau dalam bahasa Inggris itu atau, or ya, or. Nah, kalian bisa lihat or, nah berarti yang ini, P dan or, ya. Maksudnya ini tanda dan seperti itu. Lalu key, titik koma, lalu enter. Nah, maka akan muncul seperti itu, Boyolali berada di Jawa Tengah atau Boyolali termasuk kota metropolitan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ada namanya implikasi. Nah, kalau implikasi, ini adalah kata hubung yang ditandai dengan jika, terus ada maka. Jadi di awalnya ada jika, terus di tengah-tengahnya ada maka. Nah, notasinya seperti ini, P maka Q. Ya. Proposisi P itu disebut sebab dan Q itu adalah akibat. Ya. Jadi implikasi itu ada dua bagian. Yang pertama penyebab, lalu yang kedua adalah akibat. Nah, untuk tabel kebenarannya seperti ini. Jadi untuk nilai tabel kebenaran itu sesuai dengan posisinya ya. Jadi benar dulu atau salah dulu itu sangat berpengaruh ya kalau di implikasi. Nah, contohnya Ahmad lulus ujian nasional, terus ada kalimat kedua Ahmad mentraktir temannya. Nah, lulus ujian itu kan sebab. Nah, mentraktir teman itu adalah akibat dari dia lulus ujian. Nah, kita akan coba untuk membuat kalimat ini di aplikasi Maple. Ya. Kita ketikkan di sini, kita bikin variabel karena ini beda lagi. Misalkan saya bedakan hurufnya jadi A, titik 2, sama dengan kutip. Nah, Ahmad lulus ujian nasional. Nah, jangan lupa pakai titik koma, lalu enter. Nah, terus kalian ketikkan kalimat keduanya, misalkan B sama dengan Ahmad mentraktir temannya. Titik koma, lalu enter. Nah, kalau sudah tidak ada error, kalian bisa lanjut untuk menghubungkannya dengan implikasi. Ketikkan saja P. Nah, untuk implikasi, seperti yang sudah dibahas minggu kemarin, simbolnya itu bukan implication, tapi implies, ya. Karena kita pakai aplikasi Maple. Kita ketikkan perintahnya and implies, ya. Lalu, ini bukan variabel P, maaf. Ini A ya. A implies B. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa pakai titik koma, lalu enter. Nah, maka akan muncul Ahmad lulus ujian, maka Ahmad mentraktir temannya. Ini mohon maaf saya agak typo ya mengetiknya, tidak apa-apa. Jadi munculnya seperti itu, ya. Nah, kita coba lihat lagi ke bawah. Nah, di sini ada beberapa proposisi atomik atau proposisi tunggal yang digabungkan dengan perangkai tertentu. Nah, contoh yang pertama, ini awalnya itu dua kalimat ya. Jika saya malas kuliah, terus saya tidak akan dapat nilai baik. Nah, di sini ada kata hubung maka ya. Nah, yang kedua, saya rajin berdiskusi dengan teman dan insya Allah saya akan paham. Nah, ini juga berasal dari dua kalimat, yaitu saya rajin berdiskusi dengan teman, lalu kalimat keduanya, insya Allah saya akan paham. Oke, tugas saya untuk mempraktekkan modul 2 sudah selesai. Nah, sekarang giliran kalian, silahkan ikuti praktek yang saya lakukan tadi, dan jangan lupa kerjakan evaluasinya. Sekian dari saya, terima kasih karena sudah menyaksikan video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.